Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam kebijakan berorientasi pada kemiskinan dan wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terpencil, sangat penting untuk dipahami dalam konteks pembangunan ekonomi yang inklusif. Di Indonesia masih terdapat banyak daerah yang mengalami tingkat kemiskinan yang tinggi, terutama di wilayah 3T, di mana masyarakat sering kali terjebak dalam siklus kemiskinan akibat keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja yang layak. Dalam situasi ini, UMKM berperan sebagai motor penggerak ekonomi lokal karena sektor ini mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan berkontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional. Oleh karena itu, pemberdayaan UMKM menjadi salah satu strategi utama dalam upaya pengentasan kemiskinan. Kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan UMKM di wilayah 3T bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Namun, tantangan yang dihadapi dalam pemberdayaan ini meliputi kurangnya infrastruktur, minimnya akses terhadap modal, dan rendahnya keterampilan manajerial di kalangan pelaku UMKM. Oleh karena itu, pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program sangat diperlukan untuk memastikan bahwa intervensi yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui UMKM tidak hanya berkontribusi pada pengentasan kemiskinan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lanjutan dan inklusif di wilayah 3T. Definisi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program usaha mikro kecil dan menengah UMKM adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian individu atau kelompok dalam mengelola sumber daya ekonomi mereka dengan fokus utama pada pengentasan kemiskinan dan pengembangan wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terpencil. Teks ini, pemberdayaan ekonomi tidak hanya sekedar memberikan akses terhadap modal dan pelatihan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pertumbuhan UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian lokal. Masyarakat di wilayah 3T seringkali menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan akses terhadap pendidikan, infrastruktur yang kurang memadai, dan minimnya peluang kerja yang semuanya berkontribusi pada tingkat kemiskinan yang tinggi. Oleh karena itu, program pemberdayaan ekonomi yang berorientasi pada UMKM diharapkan dapat memberikan solusi yang efektif dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan UMKM di daerah 3T sangat penting karena dapat membantu masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam perekonomian dan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial. Selain itu, pendekatan berbasis komunitas dalam pemberdayaan ekonomi memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam proses pengembalian yang mendukung pengembangan UMKM di daerah 3T sangat penting karena dapat membantu masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam perekonomian dan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial. Selain itu, pendekatan berbasis komunitas dalam pemberdayaan ekonomi memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan sehingga program yang dijalankan lebih sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui UMKM tidak hanya berkontribusi pada pengentasan kemiskinan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah 3T. Keadaan saat ini terkait kebijakan dan program pemerintahan terkait kebijakan yang berorientasi pada kemiskinan dan wilayah 3T. Pada tahun 2023, angka kemiskinan Indonesia tercatat sekitar 9,3%, sedangkan persentase penduduk miskin Maret 2024 turun menjadi 9,03%. Meskipun ada penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, angka kemiskinan ini masih cukup signifikan terutama di wilayah pedesaan dan daerah-daerah yang termasuk dalam kategori 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar. Wilayah 3T ini meliputi daerah terisolasi dengan akses terbatas ke infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Wilayah ini memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional dan indeks pembangunan manusia atau IPM rendah di wilayah 3T. Kebijakan pemerintahan yang telah dibuat yaitu ada RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang berfokus pada pemerataan pembangunan dan pengurangan kemiskinan. Yang kedua ada dana desa, alokasi dana besar untuk infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi desa.
Yang ketiga ada program Indonesia Sehat dan JKN, upaya untuk memperbaiki akses kesehatan bagi masyarakat miskin, terutama di 3T. Terus ada pembangunan infrastruktur dan tol laut, meningkatkan konektivitas antar wilayah dan distribusi barang ke daerah terluar. Terusnya ada kebijakan pendidikan dan pelatihan kerja, dengan dibuatnya program KIP dan kartu prakerja untuk akses pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya ada kebijakan pengentasan kemiskinan. Pemerintah melalui BPS dan lembaga terkait melakukan pemetaan wilayah yang membutuhkan bantuan lebih intensif. Program-program pemerintahan yang telah dibuat yaitu ada program padat karya tunai, memberikan pendapatan tambahan melalui pekerjaan umum di desa-desa 3T. Ada program keluarga harapan atau PKH. Di sini bantuan sosial dengan syarat anak-anak keluarga tetap bersekolah. Terus ada program bantuan langsung tunai atau BLT. Bantuan langsung untuk kebutuhan dasar keluarga miskin. Selanjutnya ada program penyediaan infrastruktur dasar atau PLTS. Di sini menyediakan listrik, air bersih dan transportasi di daerah 3T. Selanjutnya ada program bantuan untuk petani dan nelayan. Di sini disediakan alat pertanian, bibit unggul, dan pelatihan untuk meningkatkan kesejahteraan. Yang pertama ada infrastruktur terbatas, mengacu pada kurangnya fasilitas dan sarana penunjang yang dibutuhkan untuk mendukung kehidupan sehari-hari dan perkembangan ekonomi di daerah tersebut. Infrastruktur yang terbatas mencakup berbagai aspek seperti jalan dan transportasi. Akses transportasi yang sulit, jalan yang rusak atau belum terhubung, menghambat mobilitas masyarakat dan distribusi barang atau layanan, termasuk kebutuhan medis dan logistik. Yang kedua, ada keterbatasan sumber daya manusia atau SDM, mengacu pada kekurangan tenaga kerja yang terampil dan berkompeten di berbagai bidang penting, terutama di sektor-sektor yang mendukung kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan. Keterbatasan guru atau tenaga pendidik yang berkualitas menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan di wilayah tersebut, yang pada gilirannya mempengaruhi kualitas sumber daya manusia yang dapat berkembang di masa depan. Yang ketiga ada aksesibilitas dan geografi, merujuk pada tantangan yang terkait dengan lokasi dan kondisi geografis yang mempengaruhi kemudahan akses terhadap layanan dan sumber daya di daerah tersebut. Geografi yang menantang wilayah 3T sering terletak di daerah-daerah yang memiliki kondisi geografi yang sulit, seperti pegunungan, hutan lebat, atau pulau-pulau terpencil. Ini membuat transportasi dan komunikasi menjadi sangat terbatas dan memakan waktu. Misalnya di daerah pegunungan, jalan yang sulit dilalui atau tidak ada jalan sama sekali membuat akses ke kota atau pusat layanan sangat terbatas. Yang keempat, ada ketimpangan ekonomi, merujuk pada kesenjangan yang signifikan dalam distribusi kekayaan, pendapatan, dan peluang ekonomi antara daerah 3T dengan wilayah lain yang lebih maju. Beberapa faktor yang menyebabkan ketimpangan ekonomi di wilayah 3T antaranya kurangnya infrastruktur ekonomi. Wilayah 3T seringkali kekurangan infrastruktur dasar seperti jalan yang layak, listrik, atau akses ke pasar, yang menghambat perkembangan sektor ekonomi seperti perdagangan, industri, atau pertanian. Hal ini membuat ekonomi daerah 3T terisolasi dan sulit berkembang. Yang kelima, ada kurangnya fasilitas dan tenaga medis yang memadai, merujuk pada tantangan yang dihadapi oleh daerah-daerah yang memiliki keterbatasan dalam hal infrastruktur dan sumber daya manusia di bidang kesehatan. Wilayah 3T seringkali terletak di daerah pedalaman dengan akses yang terbatas ke layanan kesehatan berkualitas. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi masyarakat di sana untuk mendapatkan perawatan medis yang memadai, baik dalam jumlah fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, maupun ketersediaan tenaga medis, dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Yang pertama ada peran pemerintah pusat, di mana pemerintah pusat memiliki peran strategis dalam menetapkan kebijakan makro, mengalokasikan anggaran, dan memfasilitasi koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam pembangunan wilayah 3T. Terdapat beberapa aspek penting peran pemerintah pusat, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada perumusan kebijakan nasional, di mana pemerintah pusat bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang bersifat nasional dan terintegritas. Yang kedua ada alokasi sumber daya. Pemerintah pusat mengalokasikan dana yang cukup besar melalui berbagai mekanisme untuk mendukung pembangunan wilayah 3T. Salah satunya adalah melalui dana desa. Dan yang terakhir yaitu koordinasi dan pengawasan. Pemerintah pusat memfasilitasi koordinasi antar kementerian dan lembaga dalam melaksanakan kebijakan pembangunan daerah 3T.
Yang kedua ada peran pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam implementasi kebijakan yang sudah dirumuskan oleh pemerintah pusat, namun dengan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan lokal. Beberapa peran pemerintah daerah adalah: pertama, ada implementasi program nasional, di mana pemerintah daerah bertugas untuk menerjemahkan kebijakan pusat menjadi program konkret di tingkat daerah. Yang kedua, ada penyediaan infrastruktur dasar, di mana pemerintah daerah berperan dalam menyediakan infrastruktur tersebut melalui alokasi anggaran daerah dan pelaksanaan proyek pembangunan lokal. Dan yang terakhir yaitu pemberdayaan ekonomi lokal, di mana pemerintah daerah dapat merancang program-program untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan sektor lokal seperti pertanian atau kerajinan. Dan yang ketiga ada peran organisasi dan lembaga non-pemerintah. Organisasi dan lembaga non-pemerintah, baik yang berskala nasional maupun internasional, memiliki peran penting dalam mendukung kebijakan pengentasan kemiskinan dan pembangunan di wilayah 3T. Peran mereka yaitu meliputi: pertama, ada pemberian bantuan teknis dan keahlian. Organisasi-organisasi ini dapat memberikan bantuan teknis, pelatihan, dan akses ke teknologi yang membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Yang kedua, ada pemberdayaan komunitas, di mana organisasi ini juga dapat bekerja langsung dengan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola sumber daya dan program-program pembangunan. Dan yang terakhir yaitu advokasi dan pengawasan kebijakan, di mana organisasi non-pemerintah seringkali berperan sebagai jembatan antar masyarakat dan pemerintah. Dan peran yang terakhir yaitu peran masyarakat. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan kebijakan pengentasan kemiskinan dan pembangunan wilayah 3T. Terdapat beberapa peran penting masyarakat antara lain. Yang pertama ada partisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan. Masyarakat di wilayah 3T harus dilibatkan dalam setiap tahap kebijakan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Yang kedua ada pemanfaatan program pemerintah, di mana masyarakat perlu memanfaatkan berbagai program bantuan yang disediakan oleh pemerintah, seperti PKH, BPNT, dan program Indonesia Pintar. Yang ketiga ada kemandirian dan inovasi. Dengan adanya pendidikan dan pelatihan yang disediakan oleh pemerintah atau organisasi, masyarakat dapat mengembangkan usaha mandiri yang akan meningkatkan pendapatan mereka. Dan yang terakhir yaitu gotong royong, di mana masyarakat dapat memanfaatkan prinsip ini untuk mendukung pembangunan infrastruktur lokal secara bersama-sama, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan lainnya. Kebijakan berorientasi pada kemiskinan dan wilayah 3T. Di Indonesia, kebijakan yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan dan pengembangan wilayah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar mencakup berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu contohnya adalah program pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau biasa disebut UMKM. Program ini dirancang untuk memberikan dukungan kepada pelaku usaha di daerah yang kurang berkembang, sehingga mereka dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional. Penerapan program UMKM dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk mendukung UMKM, terutama di wilayah 3T. Beberapa langkah yang diambil meliputi: yang pertama, penyediaan akses pembiayaan. Pemerintah menyediakan berbagai skema pembiayaan seperti kredit usaha rakyat atau biasa disebut KUR, yang memungkinkan pelaku UMKM mendapatkan modal dengan bunga yang rendah. Ini sangat penting untuk meningkatkan kapasitas produk dan memperluas usaha mereka. Yang kedua, pelatihan dan pendampingan. Program pelatihan dan pendampingan diberikan untuk meningkatkan keterampilan manajerial dan teknis pelaku UMKM. Ini termasuk pelatihan dalam pemasaran, manajemen keuangan, dan penggunaan teknologi informasi untuk memperluas jangkauan pasar. Yang ketiga, pemasaran produk. Pemerintah juga berupaya membantu UMKM dalam memasarkan produk mereka, baik melalui pameran, platform digital, maupun kerjasama dengan perusahaan besar. Ini bertujuan untuk meningkatkan visibilitas produk lokal dan memperluas akses pasar. Yang keempat, ada program sinergi program. Kebijakan pengentasan kemiskinan juga melibatkan sinergi antara berbagai produk pemerintah, seperti program pembuatan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, yang semuanya saling mendukung untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM. Yang terakhir ada fasilitas kebijakan. Pemerintah terus melakukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan untuk memastikan bahwa program-program yang ada efektif dalam mengurangi kemiskinan dan memberdayakan masyarakat.
Ini termasuk pengawasan terhadap implementasi program dan pengukuran dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Kesimpulan, melalui kebijakan yang terintegrasi dan berorientasi pada pemberdayaan UMKM, pemerintah Indonesia berupaya untuk mengurangi kemiskinan, terutama di wilayah 3T, dengan memberikan akses pembiayaan, pelatihan, dan dukungan pemasaran. Diharapkan pelaku UMKM dapat meningkatkan daya saing mereka dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.